Ya, Shalom. Saya percaya setiap kita dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, suatu hal yang luar biasa. Mari kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul. Kalau kita buka Kisah Para Rasul, Kisah Rasul 1. Ya. Kita buka Kisah Rasul 1, di situ perikopnya tentang Yesus terangkat ke surga. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia bertemu dengan murid-muridnya, saudara. Dan murid-muridnya masih bertanya hal-hal yang jasmani, hal-hal yang mereka kehendaki, bukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, dikatakan gini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, wajar karena mereka mengalami tekanan dan hidup mereka sengsara di dalam jajahan gitu ya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Wow, Yesus naik ke surga, satu-satunya nabi ya yang mati bangkit dan naik ke surga, disaksikan ratusan mata pasang ya, pasang mata, ya. Dilihat banyak orang, membuktikan dia Tuhan. Jadi jangan ragu lagi, jangan bimbang lagi untuk menaruh sepenuhnya iman percaya kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Dan di sini yang menarik buat saya, dikatakan di sini ketika murid-muridnya bertanya, kapan engkau akan memulihkan keadaan kami ya, memulihkan kerajaan bagi Israel. Ini juga yang sering kita pertanyakan kepada Tuhan. Tuhan, kapan engkau akan pulihkan hidupku? Kapan engkau pulihkan perekonomianku? Kapan engkau pulihkan keluargaku? Kita menanyakan waktu Tuhan kapan? Sering kali kita bertanya ini, kapan Tuhan? Kenapa? Kita mencoba memaksakan waktu kita ya, kepada waktu Tuhan. Atau kita mau waktu Tuhan itu ngikutin apa mau kita. Tapi apa jawab Tuhan, saudara? Tuhan gak bilang besok, Tuhan tidak bilang kapan, tapi Tuhan bilang gini, saudara, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kita nggak tahu kapan Tuhan pulihkan hidup kita. Kita mungkin sampai bertahun-tahun mungkin kita belum melihat bagaimana keluarga kita dipulihkan. Tuhan katakan nggak perlu tahu kapan Tuhan pulihkan keluargamu, nggak perlu tahu kapan engkau melihat kemuliaan Tuhan dalam keluargamu. Tapi di sini dikatakan ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini yang terpenting. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dalam artian, saudara, begini, saya percaya ketika Tuhan mengatakan ini, Tuhan juga mau kita dijadikan alat untuk memulihkan keluarga kita. Kita dijadikan alat untuk memulihkan kota kita. Kita dijadikan alat Tuhan untuk memulihkan bangsa kita. Dan di sini dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang terpenting adalah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Karena inilah yang memampukan kita. Inilah yang Tuhan mau. Bahkan janji dalam perjanjian lama dikatakan bahwa dia akan hidup di dalam kita. Yeskiel 36 ayat 26-27 ya. Aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras dan memberikan kepadamu hati yang taat. Ini luar biasa. Ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, maka ketaatan yang menurut kita itu gak mungkin Roh Kudus mengerjakan yang menjadi mungkin dalam hidup kita.
Kita merasa nggak mungkin Tuhan, aku bisa begini, begitu. Tetapi ketika ada Roh Kudus, kita akan menerima kuasa. Kuasa itulah yang juga memampukan kita untuk hidup di dalam firman. Kuasa itulah yang memampukan kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga setiap kelemahan-kelemahan kita digantikan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Makanya dikatakan di sini, engkau akan menjadi saksiku. Ini yang paling penting, saudara. Gak perlu tahu kapan Tuhan pulihkan keluargamu, tapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa Tuhan mau pakai engkau untuk menjadi alat memulihkan keluargamu, bahkan memulihkan keadaan sekeliling. Ketika ada Roh Kudus dalam diri kita, ada kuasa. Dikatakan kuasa itu dunamos. Dari kata, saudara, kalau kita dengar kata dinamit, inilah dia, dunamos, dinamit. Ada kuasa yang sanggup meledakkan. Saya percaya kehidupan saudara dan saya sanggup menggoncangkan ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ini yang terpenting, saudara. Dan ini dijanjikan buat setiap kita. Dan saya percaya itu sudah dicurahkan peristiwa Pentakosta itu bagi kita mengerjakan, ya. Ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, ini waktunya kita untuk mengerjakan. Dikatakan menjadi saksiku. Menjadi saksi Tuhan di sini dikatakan dalam bahasa aslinya adalah martir. Martir di sini, saudara, kalau kita dengar martir mungkin waduh mati begini begitu. No. Bukan sekedar itu aja, saudara. Tapi mati di sini juga bicara tentang mematikan daging kita. Mematikan keinginan kita. Bukan lagi kita yang hidup ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita. Bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Inilah kematian kita. Mati untuk keinginan kita. Mati untuk kedagingan kita. Dan ketika kita mati buat kedagingan kita, kuasa yang daripada Roh Kudus itu mengalir dalam setiap kita. Maka hidup kita akan menjadi hidup yang dipenuhi dengan kuasa, dan mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Mari teman-teman, khususnya anak-anak muda, Roh Kudus diberikan dalam hidup kita bukan untuk gaya-gayaan. Kita penuh dengan urapan, kita doain orang rebah. No, gak cuma sekedar itu, saudara. Tapi Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita supaya kita menjadi saksinya. Lewat pikiran, perkataan, perbuatan, biarlah kita menjadi teladan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God bless you.